Saksikan Sapa Indonesia Malam didukung oleh Selamat malam, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah sudah menutup 1.000 tambang ilegal pada akhir 2025, sekaligus meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut tambang ilegal yang masih beroperasi. Presiden menyayangkan keberadaan 1.000 tambang ilegal itu tidak diketahui oleh pejabat TNI Polri. Hal lainnya kami juga punya informasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Asap kebakaran berdampak hingga ke negara tetangga dan memengaruhi kualitas udara. Selengkapnya di Sapa Indonesia malam hari ini, saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa, hari ini 14 Agustus 2026. Aksi kejar-kejaran mewarnai upaya razia peredaran obat keras ilegal tramadol di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP berhasil menemukan lebih dari 4.000 butir obat keras ilegal yang diduga palsu serta uang tunai jutaan rupiah dari hasil penjualan. Usaha seorang penjual obat keras tramadol menghindari razia gagal. Banyaknya petugas Satpol PP membuatnya tidak bisa berkutik. Sebuah tas yang sempat dibuang pelaku berhasil disita. Di dalamnya petugas mendapati obat-obatan terlarang tipe G dari berbagai merek. Dalam razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, petugas mengamankan 2 penjual tramadol. Barang bukti yang diamankan mencapai 4.000 butir obat keras tipe G dan uang tunai jutaan rupiah diduga dari hasil penjualan. Barang bukti ini bisa lihat hampir 4.000-an butir tramadol dan sejenisnya yang hari ini kita bisa lakukan dengan 2 orang pelakunya, ya. Tentu ini harus ada tindakan tegas. Satpol PP Aceh Utara membantah anggotanya mengambil rokok pedagang saat razia rokok ilegal. Aksi itu terekam CCTV hingga viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tampak sejumlah petugas berada dalam sebuah toko saat operasi penertiban rokok ilegal. Salah satu petugas tampak memegang 1 bungkus rokok yang kemudian diduga dimasukkan ke dalam saku. Setelah viral di media sosial, Kepala Satpol PP WH Aceh Utara Iskandar membantah dugaan pencurian dilakukan anggotanya. Terkait kegiatan operasi pasar rokok ilegal yang mana terlihat anggota kami mengambil rokok di toko tersebut adalah tidak benar, karena semua yang merupakan barang bukti diserahkan seluruhnya kepada Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Berita dari Bupati Kuburaya Sujiwo memberikan tanggapan terkait penganiayaan kepada dokter dan satpam rumah sakit yang diduga dilakukan adiknya. Sujiwo menegaskan hubungan keluarga tidak mentolerir tindakan kekerasan ini. Kamera pemantau menunjukkan kericuhan di ruang resusitasi IGD RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, Kabupaten Kuburaya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Diduga petugas rumah sakit meminta sejumlah orang untuk keluar dari ruangan karena rencananya akan melakukan tindakan medis. Dalam suasana panik itulah terjadi dugaan kekerasan terhadap dokter dan seorang petugas keamanan rumah sakit. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan ia tidak memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan atau arogansi di rumah sakit. Saya sebagai pribadi dan juga sebagai bupati tidak pernah memberikan toleransi, ya, tidak sedikit pun membenarkan, bahkan mengecam, bahkan mengutuk
perilaku itu. Mengutuk perilaku itu. Siapapun yang melakukan, termasuk keluarga saya. Kemudian, negara kita negara hukum. Yang merasa keberatan, dirugikan, silahkan laporan ya ke aparat penegak hukum. Kemudian silahkan diproses secara hukum. Saudara, lebih dari 200 siswa masih dirawat di 4 rumah sakit di Kabupaten Karo, Sumatera Utara usai diduga keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis. Salah satu sekolah yang terdampak dugaan keracunan makanan adalah SMA Negeri 1 Brastagi. Usai peristiwa yang terjadi kemarin, sejumlah ompreng atau wadah makanan masih berada di sekolah dan dipasang garis polisi. Pihak sekolah mengaku saat ini fokus mendampingi siswa yang dirawat di sejumlah rumah sakit. Saat ini sebanyak 288 siswa dari 2 sekolah terdampak dugaan keracunan makanan masih berada di rumah sakit. Kepala Badan Gizi Nasional memastikan penyidikan akan terus dilakukan dan telah menutup serta mencopot kepala SPPG. Sampai tadi malam Pak, 247 jumlah siswa yang terdampak. Ya. Terus dan sampai hari ini Bu yang masih dirawat di rumah sakit ya, seberapa? Sampai hari ini juga Pak 247, tapi tadi ada 3 orang yang berangkat sedikit agak lemas badannya. Nah, untuk sementara saya Pak menugaskan semua guru-guru seperti kemarin. Setelah kejadian langsung saya bagi guru ke 4 rumah sakit, mulai dari Amanda, Eparina, rumah sakit umum sampai ke rumah sakit Mina. Terus kami dampingi semua anak-anak yang terkena dampak MBG yang kemarin. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi insiden ratusan siswa diduga keracunan menu MBG. Bobi menyebut ini merupakan peristiwa fatal dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah mengambil sampel makanan untuk diteliti. Harapan kita tentu kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran. Jadi pembelajaran, dan Pak Kepala BGN juga saya rasa sudah sangat tegas memberikan sanksi. Setahu saya hari ini dari BGN sudah memberikan surat pemberhentian sementara. Sudah suspend pemberhentian SPPG-nya sementara, dan makanan yang kemarin dikonsumsi sudah dibawa ke lab provinsi ya, labkes provinsi. Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut maraknya tambang timah ilegal. Pada sidang tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menyinggung soal adanya 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang sudah ditutup. Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut tuntas tambang timah ilegal tersebut. Presiden juga menyaksikan kalau ribuan tambang ilegal beroperasi tanpa sepengetahuan aparat keamanan. Akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Dalam pagelaran yang sama di pidato kenegaraan di MPR RI hari ini, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkap Indonesia bisa mengkloning sapi untuk memproduksi daging berkualitas terbaik demi mendukung swasembada pangan. Prabowo bilang rekayasa genetik melalui teknologi ini bisa terwujud dari keuntungan BUMN dengan membeli perusahaan terbaik dunia. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya. Sebagai contoh, untuk meningkatkan hasil daging kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak.
Saudara, demi memastikan APBN bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran, salah satu fungsi kelembagaan yang dijalankan DPR adalah fungsi anggaran. Dalam mendukung keberhasilan program utama pemerintah, fungsi anggaran DPR menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan setiap haknya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen vital dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan nasional. Melalui fungsi anggaran, DPR RI memegang peran kunci dalam membahas, memberikan persetujuan, dan mengawal alokasi setiap rupiah uang negara agar tepat sasaran. Dalam mendukung keberhasilan program utama pemerintah, fungsi anggaran DPR menjadi sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan setiap haknya, seperti hak mendapatkan layanan kesehatan. Komisi 9 itu sudah mensepakati dengan Kemenkes pelayanan kesehatan primer ini bagian penting dari transformasi kesehatan. Apalagi layanan kesehatan primer itu menyangkut tanggung jawab juga dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sekarang TKD-nya drop, dia mengalami kesulitan anggaran untuk memperkuat layanan kesehatan primer, sehingga sangat tergantung kepada Kementerian Kesehatan. Sepanjang tahun sidang 2025-2026, DPR RI menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga transparansi dan efektivitas anggaran negara. Tercatat sebanyak 307 rapat fungsi anggaran telah digelar yang mencakup 164 rapat kerja bersama kementerian lembaga serta 143 rapat dengar pendapat. Pembahasan anggaran oleh DPR menitik beratkan pada prioritas nasional, pemenuhan mandatory spending pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta kedaulatan pangan dan energi. Dalam hal anggaran pendidikan, salah satu yang menjadi perhatian serius DPR terkait dengan anggaran revitalisasi sekolah. Meski sudah menyentuh angka 14 triliun rupiah, namun DPR menilai angka tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan secara nasional. Kita berharap dengan kondisi yang memang hampir serupa di seluruh kabupaten kota, termasuk juga di dapil saya di Provinsi Banten, ini masih banyak sekolah yang membutuhkan revitalisasi. Oleh karena itu, kami di Komisi 10 tentu akan mendorong lebih optimal lagi agar Kemendikdasmen ini bisa menganggarkan lebih banyak lagi. DPR juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. DPR menilai efisiensi tidak akan berdampak negatif jika dilakukan tepat sasaran pada aspek non-pelayanan publik. Hal ini menyikapi adanya sejumlah pemerintah daerah yang melakukan efisiensi dengan memotong tunjangan ASN. Efisiensi itu hanya ditujukan untuk masalah belanja-belanja seperti perjalanan dinas, ya, kegiatan-kegiatan rapat. Tetapi belanja-belanja untuk pembangunan dan proyek-proyek strategi nasional itu tetap berjalan. Sekarang ini uang ke daerah itu relatif cukup besar sekali. Jumlahnya lebih dari 1.300 triliun. Cuma langsung kepada rakyat, yang dikelola langsung oleh rakyat dan pusat. DPR memastikan APBN bekerja sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan ketimpangan dapat ditekan. Pengawasan alokasi anggaran juga diarahkan pada efisiensi penerimaan negara melalui pajak dan non-pajak agar fiskal Indonesia tetap sehat, akuntabel, dan berkelanjutan. Melalui pembahasan APBN yang terbuka dan terukur, DPR RI terus memastikan bahwa anggaran negara
dialokasikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pembangunan pelosok daerah hingga peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia. Di tengah era akal imitasi, masih banyak masyarakat Indonesia yang terus mengunjungi perpustakaan untuk mencari sumber pengetahuan dan informasi, termasuk pergi ke Perpustakaan Nasional. Ulasannya hadir sebentar lagi. Saudara, di tengah era akal imitasi, banyak masyarakat Indonesia yang terus mengunjungi perpustakaan untuk mencari sumber pengetahuan dan informasi, termasuk pergi ke Perpustakaan Nasional untuk baca buku sekaligus pengalaman audiovisual. Bagi sejumlah pengunjung, membaca buku-buku di Perpusnas atau Perpustakaan Nasional ini berarti untuk semakin meningkatkan literasi. Tak hanya sekedar hobi saja, banyak masyarakat yang datang ke Perpusnas guna mencari referensi tugas sekolah dan kuliah. Akses gratis untuk semua kalangan, koleksi bukunya yang lengkap, hingga fasilitas pendukung lainnya yang nyaman membuat pengunjung betah menambah ilmu dan meningkatkan literasi di perpustakaan. Buku yang saya cari itu cuma ada di Perpusnas. Nah, walaupun memang ada sumber lain seperti internet seperti ya, tapi kan belum tentu ada dan juga belum tentu sudah di archive seperti itu. Koleksi bukunya banyak, jadi aku bisa cari banyak referensi di sini karena memang kebutuhan aku untuk kuliah, jadi referensinya terbuka gitu, dan fasilitas lain seperti kantin dan juga untuk koleksi pinjam-minjamnya itu sangat dimudahkan gitu sih, Kak. Saudara, Indonesia sebagai bangsa besar masih punya banyak tantangan untuk bisa meningkatkan literasi dan gerakan budaya membaca di tengah perkembangan digital hingga akal imitasi atau biasa kita kenal dengan AI. Lalu pertanyaannya, bagaimana perpustakaan dan komunitas masyarakat dapat berperan bersama untuk tujuan ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Profesor Endang Aminuddin Aziz. Pak Aziz, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan hadir juga ada penulis dan pegiat literasi Maman Suherman. Kang Maman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, saya mau tanya dulu ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini di tengah perkembangan media sosial di mana orang-orang lebih suka nonton. Kalaupun baca semuanya serba medsos. Pertanyaannya, gimana caranya bisa meningkatkan literasi dan juga budaya membaca masyarakat Indonesia masa kini, Pak Aziz? Ya, pertama tentu ini perkembangan yang tidak bisa ditolak ya. Adanya informasi yang begitu cepat masuk dengan pendek-pendek begitu, tetapi di sisi lain kita juga memerlukan akses informasi yang lebih mendalam. Nah, literasi ini bukan hanya bicara tentang jumlah informasi yang diperoleh, tetapi justru bicara tentang seberapa mendalam dia bisa memahami informasi itu, kemudian dia bisa memanfaatkan informasi itu. Nah, ketika bicara tentang kedalaman itu, maka Perpusnas ini menjadi wahana yang memberikan fasilitasi yang utuh gitu ya. Karena di Perpusnas ini yang disimpan bukan hanya informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal itu, tetapi informasi yang utuh, apakah itu dari buku, majalah, koran, jurnal, kemudian bahan-bahan yang sudah didigitalkan gitu. Sehingga ketika mau mendalami sebuah informasi itu tempatnya Perpustakaan Nasional. Nah, lalu bagaimana untuk bisa meningkatkan budaya bacanya? Budaya baca ini akan harus dibangun secara terstruktur ya, tidak bisa dibangun hanya sporadis ya, sekali-sekali saja, nggak bisa, karena harus ada pembiasaan. Maka Perpusnas membuat program yang diusahakan untuk setiap orang itu terbiasa membaca buku, apakah itu untuk anak-anak, untuk orang dewasa yang belum terbiasa begitu. Kita sediakan bukunya, kita bekerja sama dengan komunitas literasi, dengan pegiat literasi, dengan pemerintah-pemerintah daerah. Jadi ini adalah sebuah gerakan bersama yang akan harus dilakukan supaya budaya membacanya membaik,
kemudian tingkat literasinya juga meningkat. Begitu. Kalau gitu Kang Maman, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya meningkatkan tadi budaya literasi dan membacanya ini juga meningkat? Saya selalu mengatakan negara harus hadir. Perpusnas kali ini memberikan bukti-bukti tersebut, misalnya bersama-sama komunitas membentuk relawan literasi masyarakat. Turun ke lapangan, ada 360 titik di seluruh Indonesia, ada relawan literasi masyarakat, diinisiasi oleh Perpusnas, diberi bantuan buku di berbagai titik, ada juga KKN tematik literasi, di mana orang-orang yang KKN betul-betul berkaitan dengan kegiatan keliterasian. Dan ini adalah bagian dari apa yang saya sebut kalau mau membuat orang Indonesia suka baca, maka banjiri dan hujani orang Indonesia dengan buku dan bahan bacaan dan kegiatan-kegiatan literasi. Tidak bisa satu pihak bertanggung jawab seperti itu. Kita harus terlibat bersama kalau kata Prof. Amin tadi. Masyarakat, pemerintah harus ikut bersama-sama mendukung gerakan-gerakan ini. Ini yang penting harus kita lakukan. Jadi bahkan jangan jalan sendiri-sendiri. Mari kita sama-sama, kementerian lembaga yang punya kaitan dengan kegiatan keliterasian harus turun bersama. Ada surat edaran dari Perpusnas kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Lagi-lagi tujuannya satu, mendekatkan akses antara buku dengan masyarakat. Ini yang jauh banget jaraknya. Jadi buat saya persoalannya bukan orang tidak mau membaca di negeri ini. Tapi akses buku dengan manusia itu yang masih sangat jauh, sehingga perlu dijembatani. Negara hadir, komunitas hadir dengan menyebarkan bahan bacaan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghidupkan buku. Kedalaman yang dimaksud Prof. Amin tadi bukan cuma baca buku dengan kedalamannya, tapi bagaimana mendiskusikan buku, bagaimana membedah buku, bagaimana pegiat literasi turun ke lapangan, sehingga orang merasa nyaman betul dengan buku tersebut, bukan sekedar berhadapan dengan benda mati. Tapi dengan benda hidup. Dan buat saya buku adalah roh yang bernyawa yang harus dihidupkan terus-menerus. Oke, buku adalah roh bernyawa yang kemudian perlu dihidupkan terus, Pak Amin. Pertanyaannya gini, tapi kalau misalnya nih masyarakat bilang, oh saya tidak perlu jauh-jauh, misalnya kan semuanya bisa dibaca serba digital. Kalau saya lagi pengen, saya tinggal buka aja, saya nggak perlu datang jauh-jauh. Gimana caranya meyakinkan bahwa yang di digital dengan kita pergi langsung ini berbeda rasanya? Ya, pertama tentu kita akan harus ingat bahwa tidak semua orang memiliki dalam tanda petik kemewahan bisa mengakses bahan-bahan digital ya. Karena Indonesia ini begitu luas, mungkin mereka yang berada ya punya kuota untuk mengakses internet yang akan bisa memanfaatkan bacaan digital. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nun jauh di sana, terus kemampuan ekonominya tidak bisa selalu dipakai untuk menggunakannya membaca buku atau mengakses yang lain, maka kita harus hadirkan gitu kan. Itu satu, harus dihadirkan buku itu ke tengah-tengah mereka yang tidak mampu itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya antara membaca yang digital dengan membaca yang fisik? Nah, ketika kita membaca secara fisik, ada interaksi secara psikologis ya antara diri kita dengan buku. Ketika kita membuka lembaran-lembaran buku ini, interaksi antara jari kita, mata kita, ini akan berbeda dengan kita membaca yang bentuknya digital. Karena apa? Ketika kita membaca secara digital, mata kita terfokus betul kepada layar, kemudian kita cepat lelah. Iya, betul. Nah, kelelahan ini yang membuat orang malas membaca pada akhirnya. Sehingga lama orang distraksi juga ya Pak biasa ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba iklan muncul ya gitu. Nah, ini betul-betul gangguan. Nah, jadi ketika orang sudah mulai merasakan lelah ketika membaca, akhirnya kan malas. Berbeda dengan ketika membaca buku fisik. Nah, ini tentu saja sebuah kondisi yang memang akan selalu terbagi seperti itu gitu. Nah, tinggal kita sekarang mengakali bagaimana dalam kondisi tertentu kita hanya bisa membaca yang digital misalnya gitu. Dalam kondisi yang lain kita dihadapkan kepada situasi harus membaca buku fisik. Ya, buku fisik itu kan istilahnya apa ya? Hambatannya lebih kecil gitu daripada membaca yang digital. Ketika tidak ada listriknya, baterai habis misalnya. Kuota habis. Terus layar juga kan kecil. Kalau misalnya di yang besar, layar besar, kan lebih berat membawanya juga gitu kan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini keasikan membaca buku fisik bagi saya gitu, terutama ya yang saya pengalaman membaca itu lebih mengasihkan membaca buku fisik begitu. Nah, ketika seorang sudah merasa asyik dengan membaca buku ya,
maka dia akan semakin tergerak hatinya untuk melanjutkan lagi, karena hatinya sudah terlibat dengan proses membaca, begitu. Okay. Tapi gini, Kang Maman dan juga Pak Amin, pertanyaan berikutnya adalah bukan soal ketika mendorong orang untuk lebih sering membaca, datang ke perpustakaan nasional, tapi sekarang ini bukan hanya di gadget saja yang jadi permasalahan atau semua orang serba ponsel semuanya, tapi juga yang menjadi permasalahan atau tantangan bahkan saya bilang adalah soal penggunaan AI atau akal imitasi. Jadi artinya kalau saya mau dapetin informasi saya tinggal tanya aja nih, udah dapat semuanya. Itu gimana caranya bisa meyakinkan bahwa ternyata akal imitasi ini berbeda dengan kalau kita baca lebih lengkapnya lagi, baca jurnal dan lain sebagainya. Tetap bersama kami ya, Bapak-bapak nanti akan menjawabnya di Sapa Indonesia Malam. Pertanyaan berikutnya yang tadi sebelumnya saya tanyakan Kang Maman, kalau semuanya rata-rata orang sudah punya gadget, sudah punya ponsel, terus sekarang zamannya AI atau akal imitasi. Orang kan berpikir, tidak perlu capek-capek lagi untuk baca, mau nanya apa, silakan aja tanya AI. Tetap kemampuannya untuk kita dapat ilmunya itu setipis gadgetnya itu juga. Semua orang bisa melakukan itu dengan untuk kecepatan-kecepatan tertentu. Tapi saya juga bukan orang yang ingin membuat paradoks antara buku cetak dan AI. Itu bisa saling melengkapi. Kalau untuk hal-hal yang singkat kita bisa pakai AI, tapi kalau butuh kedalaman, butuh pemahaman yang lebih kritis, kita tetap harus buka buku. Dan harus ada ruang-ruang dialog. Kita nggak bisa berdialog dengan akal imitasi kan, Mbak. Berdialog yang saling tanya dan kita mendapatkan kedalaman yang kuat. Dan kita kalau pakai akal imitasi hanya akan mengalir pada algoritma yang semua orang juga akan bisa ketemu. Tidak lagi ada keunikan. Dan saya selalu mengatakan bahwa rawness itu justru kesempurnaan. Dan itu milik manusia, bukan milik AI. Oke, jadi tetap berbeda ya ketika kita membaca AI dengan yang aslinya bukunya. Saya kalau bertemu dengan orang yang mengaku konsultan tapi ilmunya cuma dari AI, biarkan dia menjelaskan dengan dahsyat, begitu tanya jawab, AO tuh. Karena tipis betul, nggak ketemu kedalamannya. Oke. Kalau gitu artinya Prof. Amin ketika membaca itu kan kita sudah diajarkan sejak dari kecil. Bahkan sebelum TK orang tua kita sudah mulai belajar A, I, U, E, O, 1, 2, 3 mulai membaca. Nah artinya memang hal itu ya sedini mungkin kita harus mempraktekkan itu kepada anak-anak kita untuk kembali lagi membaca. Proses membaca itu kan dimulai dari niat dia mau membaca ya. Ada yang disebut dengan pra membaca. Ketika mau menentukan sebuah buku, saya mau baca itu. Kemudian mencari buku itu adanya di mana. Itu sudah mulai dengan proses itu. Kemudian ketemu dengan bukunya, dia baca. Kemudian setelah membaca, dia menjadi paham. Kemudian dia meneruskannya dengan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan niatnya tadi. Nah, praktek ini yang kadang-kadang tidak ditemukan ketika kita membaca melalui tadi kecerdasan buatan. Karena apa? Tiba-tiba informasi itu datang menggeruduk kita, kemudian kita susah memilahnya. Nah, ini yang justru menjadi penting untuk disampaikan kepada siapapun yang mau membaca. Kita ajarkan bagaimana proses membaca itu seharusnya terjadi. Nah, ketika kita membaca melalui AI, ya kan pendek-pendek, cepat-cepat gitu ya. Ini kan sebetulnya bisa dikatakan trade-off ya, antara kecepatan dengan kedalaman. Nah, mencari informasi melalui AI, ya cepat sekali. Dalam hitungan detik sudah datang. Ketika klik, langsung keluar. Nah, tetapi ketika misalnya kita mau mendalam, tidak bisa dengan AI. Kita tidak bisa berdialog seperti dikata Kang Maman. Nah, karena apa? Juga kita harus hati-hati tentang informasi yang diperoleh melalui AI ini, melalui kecerdasan buatan. Karena bagaimanapun, artificial intelligence ini pertama tidak punya hati, ya, tidak punya rasa, dia tidak punya logika, ya. Logika dalam arti nalar yang seperti manusia, bisa menentukan baik buruk, benar salah, tidak punya moral, tidak punya etika. Ini AI. Manusia lah yang bisa menentukan. Misalnya ketika kita bicara tentang, katakanlah kami kemarin ini diskusi tentang indeks pembangunan literasi masyarakat. Apakah kita akan menyamakan sebuah kondisi yang terjadi di Jakarta dengan yang kondisi di Papua, di NTT, dengan segala macam. Ketika data ini masuk, ya, diolah melalui kecerdasan buatan, semuanya ditafsirkan sama. Merata saja. Artinya kita tidak boleh membaca AI atau gimana nih?
Bukan tidak boleh membaca AI, tapi kita harus menafsirkan dan memberikan masukan informasi kepada AI supaya dia tidak ngaco gitu. Jangan menyamakan kondisi Jakarta, akses yang begitu mudah, perpustakaan di mana-mana, ya, kemampuan orang untuk membeli kuota juga jauh lebih besar. Bagaimana kalau dibandingkan dengan di daerah-daerah 3T misalnya? Nah ini yang kita harus definisikan ulang. AI tidak bisa kalau tidak kita kasih tahu. Nah siapa yang bisa ngasih tahu? Ya manusia. Ya kita juga ya. Betul gitu. Nah karena memang ada keterbatasan-keterbatasan dari AI ini yang harus kita beri asupan. Jangan sampai si kecerdasan buatan ini justru menafsirkan sendiri. Ya. Ini yang kemudian ketika ditafsirkan sendiri, loh kok jadi seperti ini, jadi salah. Dan jangan sampai kita sebagai pembaca berita, pembaca informasi melalui AI ini terjebak oleh kepercayaan bahwa apa yang disampaikan oleh AI ini adalah benar semua. Itu yang tidak boleh terjadi. Dan ini kaitannya dengan tingkat kecakapan literasi masyarakat itu. Kalau gitu Prof. Amin, gimana juga caranya agar Perpusnas ini kembali mengingatkan bahwa kami ada loh di sini untuk membantu dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang saat ini penuh dengan apa-apa media sosial dan juga tadi AI itu sendiri. Nah, ini tantangan bagi Perpusnas, juga tantangan bagi pustakawan tentu saja ya. Karena di Perpusnas itu kan mayoritasnya pustakawan. Saya sering bertanya, masihkah perpustakaan itu dibutuhkan? Ya. Ini pertanyaan yang bukan karena saya orang baru di Perpusnas, saya bukan pustakawan, tetapi ini pertanyaan kritis supaya bisa membangkitkan perasaan bahwa perpustakaan itu tetap tidak bisa tergantikan oleh AI. Nah, bagaimana cara yang kami lakukan? Kami melakukan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan para pegiat literasi yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, mau apakah itu REL5 ya, relawan literasi masyarakat, apakah pegiat yang tidak masuk ke REL5, KKN tematik literasi, termasuk di lapas, di puskesmas, memberikan pelatihan bagaimana cara membaca yang benar, cara mengolah informasi yang benar. Pada saat yang sama, kami juga memberikan fasilitasi kalau mereka mau membaca informasi yang terkait dengan hal yang tadi mereka sebut cari, itu ada di Perpusnas. Ya, ketika misalnya ada berita tentang sebuah kajian, ya, itu kan paling sedikit-sedikit saja kalau dari AI. Nah, lengkapnya silahkan datang ke Perpusnas. Nah, di Perpusnas ini tersedia referensi-referensi yang mungkin tidak ditemukan di AI. Apalagi kalau kita bicara tentang kekayaan hazanah keilmuan masa lalu. Ya, manuskrip-manuskrip ratusan tahun. Yang paling tua itu kan ada manuskrip yang usianya sudah dari tahun 1500-an. Dan itu nggak ada di ponsel. Nggak ada di ponsel. Kalau tidak dimasukkan datanya ke tidak akan ada. Tidak akan ada. Kemudian aksara kita, ya, itu juga kan sangat unik. Tidak bisa dibaca tiba-tiba oleh AI. Ya. Nah ini yang bisa tetap menunjukkan bahwa perpustakaan tetap diperlukan. Dan ini yang justru lebih penting adalah di Perpusnas ada manusia yang bisa diajak ngomong. Ada komunikasi. Ketika tidak tahu bisa seperti apa dia berikan layanannya, harus seperti apa dia melakukan pencarian informasi gitu. Yang di AI itu tidak ditemukan. Gitu. Jadi ada manusia, faktor manusia nggak bisa digantikan oleh AI. Nggak bisa digantikan apapun ya. Kalau gitu Kang Maman, pertanyaan terakhirnya, kenapa penting untuk mengingatkan kembali kita untuk membaca buku? Penting untuk mengingatkan kembali kalau kita mau baca yang lebih luas ada di Perpustakaan Nasional. Buku bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Dan untuk memahami itu tidak bisa kita hanya berdialog dengan AI atau dengan buku itu, tapi juga harus menghadirkan manusia-manusia untuk berdialog dengan buku tersebut. Seperti hanya kita mengajak anak kita membaca, dia nggak akan bisa membaca kalau dia nggak lihat contoh bapak ibunya juga senang. Dan tatap muka itu punya kedalaman. Human library, perpustakaan yang menghadirkan manusia, itu nggak bisa dihadirkan oleh AI. Contoh sederhana nih sebagai penutup. Ketika saya meluncurkan buku tentang ibu saya dan janda itu ibuku, saya bertanya kepada AI, tolong jelaskan tentang ibu saya yang bernama Sumiati. Apa jawabannya? Oh itu nama hantu di Sulawesi. Bukan ibu saya. Karena belum masuk data-datanya. Ada Bu, sudah ada bukunya. Sudah ada, Sudah ada buku. Karena tidak ada dialog manusia untuk menjelaskan siapa ibu saya. Yang dia lihat algoritma terbanyak tentang Sumiati adalah film Sumiati. Baik. Kan tentang sosok hantu. Jadi bisa dibayangkan kan, dialog itu bisa hilang. Jadi kalau kita bertemu di perpustakaan, perpustakaan tidak cuma menyediakan buku, ruang-ruang untuk berdialog, ruang untuk membedah buku, ruang untuk membedah tayangan televisi, tayangan film.
hanya di kita akan ketemu kedalaman Perpusnas. itu. Jadi jangan pernah menganggap perpustakaan itu cuma tempat menyimpan buku. Oke, baik, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Prof. Terima Amin, kasih. Kang Maman, terima kasih. Semoga ini juga menambah lagi minat kita untuk kembali membaca buku dan juga meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Saudara tetap bersama kami, usai jeda Sapa Indonesia Malam masih punya informasi dari kebakaran di Spanyol yang sudah menghanguskan lebih dari 9.000 hektar hutan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saatnya berita mancanegara, kebakaran di Spanyol telah melahap lebih dari 9.000 hektar hutan. Pemadaman api terkendala angin kencang hingga medan yang sulit dijangkau. Tim pemadam kebakaran dari Unit Darurat Militer Spanyol terus berjuang memadamkan kebakaran hutan besar di Provinsi Huesca. Hingga Kamis kemarin hampir 900 orang dari 12 komunitas telah dievakuasi karena api mengancam biara bersejarah San Juan de la Peña. Lebih dari 500 personel dan 22 pesawat dikerahkan pada Rabu waktu setempat dengan operasi udara yang diperluas seiring api yang bergerak menuju San Juan de la Peña. Sementara di Inggris, gelombang panas yang melanda memicu kebakaran hebat. Api melahap rumah-rumah di sebuah kota dekat Birmingham saat petugas pemadam kebakaran di Inggris dan Wales berjuang memadamkan kebakaran. Inggris sedang mengalami gelombang panas ke-5 tahun ini dengan gelombang panas pertama tercatat pada bulan Mei lalu. Di Indonesia, operasi besar-besaran yang dilakukan 1.500 petugas gabungan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di kawasan wisata Bromo mulai membuahkan hasil. Jumat pagi, titik api sudah padam, tapi sejumlah titik panas masih terdeteksi. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Bromo hingga Jumat pagi masih terus dilakukan tim gabungan. 3 helikopter waterbombing dikerahkan di Bukit Seruni Point dan Bukit King Kong. Selain itu, pemadaman lewat jalur darat juga ikut dimaksimalkan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di area Bromo sejak Senin tanggal 3 Agustus 2026. Saat ini titik api di kawasan Bromo sudah tidak terdeteksi. Tapi operasi pemadaman tetap dilakukan agar titik api baru tidak kembali muncul. Belum ada titik api yang kami temukan sejauh ini. Jadi hotspot yang kami curigai atau kami terus waspadai dan kami laksanakan pendinginan dan pembasahan itu ada 8 titik spot. Yang pertama dan kedua adalah di titik spot Seruni Point yang ada di Kabupaten Probolinggo, sedangkan 6 titik panas atau hotspot berada di Kabupaten Pasuruan. Dan pagi ini sekali lagi tidak ada pantauan titik api, sehingga harapan kami kita selesaikan finishing dalam rangka pemadaman secara sempurna. Asap kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah daerah yang terbawa angin membuat kualitas udara di Padang, Sumatera Barat menurun. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Pemprov Sumatera Barat bersama instansi terkait ini memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, mencegah potensi karhutla di Sumatera Barat. Wilayah krusial seperti Kecamatan Sialut, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat ini menjadi fokus utama pengawasan karena punya kawasan lahan gambut yang sangat rentan terbakar di musim kemarau. Kebakaran lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan belum juga padam. Di tengah kepulan asap dan panas yang menyengat, ada anggota BPBD yang bertugas tanpa lelah. Meski jadi bagian dari pekerjaan dan tanggung jawabnya, namun tugas yang dijalani bukanlah tugas yang mudah. Langkah demi langkah dilakukan di tengah kondisi yang tak mudah. Api bisa kembali muncul, bahkan angin bisa mengubah arah dalam hitungan menit. Anggota BPBD dari Kalimantan Selatan harus menyusuri lahan yang terbakar dan mencari titik api yang masih menyala, menyemprotkan air dan memastikan bara tidak kembali membesar. Izin melaporkan untuk api yang sudah mendekati jalan sudah bisa ditangani.
Muhammad Rijali, anggota BPBD Kalsel yang ditugaskan, menyebut bahwa ia merasa punya tanggung jawab lebih besar untuk melawan karhutla. Pasalnya, ia masih mengingat bagaimana kebakaran hutan dan lahan pernah jadi bagian dari masa kecilnya. Bekerja di penanggulangan bencana adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab yang luar biasa. Mengingat dulu saya juga pernah terdampak dari kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kepada perkebunan pertanian keluarga milik orang tua yang cukup banyak habis untuk terkena terbakar. Muhammad Rijali yang sudah 5 tahun menjadi petugas BPBD memastikan bahwa seluruh petugas yang meninggalkan keluarga di rumah dan bekerja berjam-jam di bawah panas akan berupaya keras mempercepat laju penanganan agar api tidak semakin meluas. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni, pasti sejuknya. Valen bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifal Solesa. Saya Audrey Chandra pamit. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah